asal aja gitu, dia pokoknya ngomong semaunya tanpa gitu. ada artinya itu tadi. Jadi harus mengerti dan harus dia ucapkan dengan betul. Baik. Gitu. Baik dokter ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Baik ayah bunda serta keluarga tercinta, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah Anda simak yang berikut ini. Bergelora dahulu, hanya ada aku dahulu, ku mencari bunga cintamu. Ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, pulang apa kata dokter, masih Anda ikuti malam hari ini di sesi yang terakhir. Dan kita masih membicarakan tentang bagaimana supaya mencegah anak terlambat berbicara. Nah tadi kita sudah panjang lebar, ada banyak hal yang mempengaruhi anak bisa terlambat berbicara. Dan apa yang dimaksud dengan terlambat bicara ini di luar kelainan organik dan sebagainya, tapi karena memang tidak ada rangsangan kurang stimulasi dari sekitar. Nah, apabila itu saat ini kita di sesi yang terakhir ya udah ya, kita mungkin bisa menyampaikan kepada ayah bunda, ini kalau sudah terjadi solusinya apa? Ketika anak itu mungkin kita bicara dulu yang usianya 1 tahun nih, nah benar-benar satu kata pun tidak muncul. Nah, itu mesti gimana? Dan kalau kemungkinan ini anak lebih besar lagi yang 5 tahun dan seterusnya, ini solusinya apa ya dok ya? Iya. Kalau untuk anak yang masih usia 1 tahun nih, kebetulan sekarang beliaunya ini para orang tua sedang menonton televisi ya. Kita evaluasi lagi, kok 1 tahun belum bisa ngomong ya gitu, sebelum ada satu kata yang terbentuk. Barangkali coba dievaluasi lagi apakah lingkungan sekitar ini sudah memberikan suasana yang kondusif untuk si anak. Misalnya apakah sudah sering untuk ngajak bicara, kemudian komunikasi 2 arah, kemudian screen time tidak lebih dari 2 jam sebetulnya. Tadi kan saya sebetulnya udah bilang Mbak Ellen, sebetulnya kalau di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak ada screen time loh ya sebetulnya. Tetapi kalau misalnya memang ini udah terlanjur ya, dia sudah udah mulai sejak umur 8 bulan nih dok, sejak dia bisa duduk mungkin ya gitu. Tolong itu mulai dievaluasi lagi, mungkin terlalu banyak. Jadi ingat Mbak Ellen bahwa untuk anak-anak ini kalau misalnya kok 2 jam aja sudah nggak boleh sih dok, 2 jam itu kan cuma sedikit ya. 2 jam bukan per 24 jam loh Mbak Ellen gitu, 2 jam per 12. 12 kok 12-nya kemana dok? Tidur. Nah jadi kalau 2 per 12 adalah 1/6 waktunya dia melek, dia aware. Nah apalagi kalau ini kalau 2 jam, lah kalau 3 jam, lah kalau 4 jam. Habis sama seperti kalau kita bekerja, sebagian besar waktu kita pakai untuk pekerjaan kita, maka kita akan ahli di bidangnya itu gitu. Demikian juga untuk anak-anak kita gitu. Jadi 2 jam itu atau 3 jam atau 4 jam tidak hanya untuk mereka, karena pembaginya adalah angka 12 atau 10 ya. Bukan karena 24. Mereka selebihnya adalah kegiatannya tidur. Coba dievaluasi lagi bagaimana
pengasuhannya sehari-hari, atau mungkin tidak TV, tidak gadget dok, tapi memang saya termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara gitu. Tidak perlu banyak bicaranya, tetapi membuat interaksi yang memang khusus untuk anak-anak aja gitu. Jadi artinya bagaimana ya kita diskusi atau kita mencontohkan atau membuat diskusi yang memang kata-kata yang perlu aja untuk dia sehari-hari gitu. Misalnya kita tahu dia minta minum, adik minta minum ya, gelasnya di mana, yuk diambil sama mama, itu aja loh mbak sebetulnya. Terima gitu. kasih, Terima kasih gitu kalau dia minta. Atau kalau dia misalnya menunjuk sesuatu, kita tahu bendanya apa. Oh adik minta bola, bilang apa sama mama, terima kasih. Kita tanya, kita jawab sendiri. Itu memberikan seperti contoh, itu, hal-hal seperti itu yang memang harus kita lakukan pada awalnya anak-anak. seperti itu. Iya, Tapi kalau memang butuh lebih lanjut dok, apakah ada tempat-tempat untuk bisa melatih seperti kalau itu? misalnya yang untuk 2 tahun ke atas dengan mestinya kalau 2 tahun kan sudah combine ya mbak ya. Jadi sudah mama pergi gitu tadi, papa mimi gitu, minta ini minta itu, tapi dia jangankan seperti itu dok, satu aja belum keluar. Nah pada keadaan-keadaan anak-anak yang seperti ini kita mesti evaluasi lebih mendalam lagi. Apakah screeningnya antara lain apakah telinganya juga ada masalah atau tidak. Bukan selalu harus dia gangguan telinga yang sifatnya kerusakan organ ya Mbak Ellen, karena kalau misalnya telinganya kotor aja penuh gitu, jadi bisa diinikan. Baik, sebelum kita jawab lagi nanti terapinya seperti apa ya untuk yang 5 tahun ke atas, kita bersama penelpon. Halo, selamat malam. Ada yang telepon rupanya. Halo. Selamat malam, dengan Bapak atau Ibu ini? Halo. Masih belum tersambung. Belum tersambung. Halo. Ya kita tunggu ya dok ya. Iya. Baik. Mungkin belum tersambung. Selamat malam. Oh masih putus ya. Baik, sayang sekali. Nanti mungkin bisa disambung kembali ya. Iya. Bagaimana tadi dok ketika kalau tadi yang sudah lebih jauh Mbak Ellen, memang kita mesti melihat misalnya kemampuan pendengarannya, selain tadi mengevaluasi stimulasi dan pola asuh, kita juga melihat kemampuan pendengaran, kita juga bisa mengevaluasi apakah tidak ada kerusakan saraf maupun otak, dan tadi yang penyakit-penyakit yang saya sebutkan yang awal-awal tadi itu. Terus kemudian kalau memang itu semua tidak ada, jadi dan stimulasi juga memang sudah diusahakan, tetapi ternyata memang tidak bisa keberhasilannya. Jadi biasanya kita melakukan namanya terapi bicara atau terapi okupasi. Gitu. Dan itu dilakukan oleh terapis. Ya, gitu. Jadi memang akan dievaluasi oleh dokter spesialis anak atau dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Kemudian kami akan melakukan diagnosis, kemudian memberikan terapi bicara. Jadi atau hanya itu solusinya, jadi tidak ada obat atau mungkin untuk obat itu, kalau obat itu tetap kita berikan dengan indikasi. Jadi kalau memang tidak diperlukan ya tidak perlu ya. Baik, halo, selamat malam. Kita mungkin bersama penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Teguh. Pak Teguh ya. Pak Baik, suaranya jelas sekali ya. Pertanyaannya Pak Teguh? Iya, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Dok. Baik, silakan. Boleh. Iya, jadi yang pertama itu ingin menanyakan kalau misalnya anak usia 2 tahun, dia itu sudah senang sama gadget. Nah, ketika gadgetnya itu diambil, dia nangis. Nah, tapi kalau kita berusaha untuk mendiamkan, itu sulit dong. Mungkin ada tips triknya nggak sih? Ya, anak itu bisa lepas ketergantungan pada gadget. Ya, pertanyaan yang kedua, kenapa kalau anak itu ketika dia bertemu dengan orang dewasa, dia itu bisa lepas, dalam arti bisa interaksi gitu tuh. Tapi ketika ketemu dengan teman-temannya yang sebaya, yang usianya sama, antara 2 tahun sampai 5 tahun, anak itu malah banyak diam loh. Gitu. Nah ini mungkin apa sih yang terjadi pada anak ini? Mungkin apakah ini normal? Mungkin itu dulu dong.
Iya. Ya, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya ya. Mudah-mudahan juga bisa mewakili ayah Iya, yang lain. mudah-mudahan ini pertanyaan yang sering ditanyakan memang Mbak Ellen. Jadi Baik. Pak Teguh bisa mewakili para Mahmud dan Pak di Surabaya ya terutama. Jadi yang pertama tadi itu ketergantungan ya. Jadi tidak ada tips dan trik yang cespleng ya. Jadi tetap aja kembali lagi bahwa asal muasalnya kan kita nih yang bikin gara-gara gitu. Ya udah. Yang ngasih orang tuanya. Karena Anda yang membuat gara-gara, maka Anda juga yang harus bertanggung jawab terhadap gara-gara yang telah Anda lakukan tadi gitu. Jadi tidak ada cara lain selain kita memang saklek menghentikannya gitu. Jadi tunjukkan kepada anak kita sekarang, aku rajanya, bukan kamu lagi gitu. Jadi sekarang ini dia pada fase pada anak-anak yang seperti itu. Kalau aku nangis, kalau aku teriak-teriak kan papa sama mama kasih nih gitu. Jadi ya udah aku teriak aja biar dikasih gitu. Aku nangis aja biar dikasih nih. Kalau aku nangis, kalau aku jeduk-jeduk kepala kan dikasih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tetap memberikan atensi tetapi tidak memberikan gadgetnya. Jadi artinya begini. Dialihkan ya Dok ya. Aku tahu bahwa kamu marah tapi tetap nggak aku kasih gitu. Baik. Ini kan akan terbatasan waktu Dok. Yang kedua tadi dia lebih senang berbicara dengan orang dewasa. Nah, itu sebetulnya hal yang sangat ya wajar aja sih Mbak gitu. Karena kenapa mungkin kalau sama-sama anak kecil itu dia tidak bisa menjadi, kembali lagi dia tidak bisa memperoleh apa yang diinginkannya gitu. Mereka sama-sama memiliki ego yang besar, jadi akhirnya dia menganggap bahwa ini musuh gitu. Jadi tidak menyenangkan lagi. Kalau orang dewasa kan dia nunggu, dia memberikan kesempatan, kasih dulu gitu. Tapi kalau sama teman-temannya kan enggak. Semua pengen menang. Nah, semua pengen menang. Rebutan, sehingga akhirnya ada anak-anak yang aku lebih memilih dengan anak-anak yang lebih besar karena pada anak lebih besar begitu. Karena jadi, anak lebih besar itu lebih wajar, aman untukku. Wajar aja tapi ya Dok ya. Wajar saja. Ya, karena masih wajar. Itu anak-anak maksudnya dia butuh yang bisa kita harus mengencourage, meningkatkan rasa percaya diri. Dan itu lebih bagus artinya dia berani ya berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa. Gitu. Baik, mudah-mudahan sehat untuk putra atau putrinya ya Pak ya. Baik, Dokter ini sayang sekali karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung lagi dengan tema ini ya Dok ya. Dan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun sedikit yang bisa dan kita diskusikan tadi. Untuk kayak Bunda yang sudah bergabung, semoga apa yang disampaikan Dokter Mira akan bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa mencegah hal-hal yang tadi yang kita bicarakan dari sedini mungkin sehingga kita bisa menciptakan generasi yang lebih luar biasa lagi. Baik Dokter, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Selamat malam. Baik. Ayo Bunda, setiap keluarga tercinta, saya Ellen Pratiwi serta Dokter Mira menutup acara malam hari ini. Insya Allah di pekan-pekan mendatang kita akan bertemu kembali dalam acara Plong Apa Kata Dokter. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.